Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi di dalam Back Story Channel ya. Kali ini episode yang ke-8. Perkenalkan ya, saya Wawan Hermawansyah. Saya dalam hal ini saat ini sebagai pengurus Asosiasi Dosen Indonesia. Pagi ini akan berbincang seputar dunia farmasi ya. Ini ada suatu yang menarik yang perlu disampaikan kepada publik secara luas ya. Ada beberapa salah satunya adalah peraturan ya, Permenkes ya, dan undang-undang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kita coba bicarakan di episode Backstory untuk episode yang ke-8 ini. Baik, para pendengar Backstory, kali ini kami mengundang salah seorang boleh dikatakan akademisi, boleh dikatakan juga dia sebagai praktisi di bidang farmasi ya. Mungkin kalau yang tinggal di Kota Bekasi ini sudah tidak asing lagi ya. Oke, kita sambut ya Bapak Pebi Supradono SSI MFAM ya. Assalamualaikum Pak Pebi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara Backstory yang episode yang ke-8 ini ya. Terima kasih banyak Pak Wawan dan juga Backstory Channel. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Baik, Pak Pebi ini saat ini dia sebagai yang saya tahu ya, garis besar kurikulum vitae-nya. Jadi beliau ini sebagai ketua bidang praktik ya, bidang praktik IAI ya. IAI itu panjangannya Ikatan Apoteker Indonesia cabang Kota Bekasi. Ya, wah ini pengurus ya, IAI yang keberapa nih? Yang keberapa periode? Ya, udah berkali ya. Beberapa kali ya Pak Bebi ya. Beberapa kali Pak, betul. Baik. Dan beliau juga sebagai akademisi ya. Kalau tidak salah pernah sebagai wakil direktur ya. Betul, Pak. Di Politeknik ya, Bakti Kartini, dan beliau juga sebagai dosen ya. Betul. Dan juga sebagai tenaga kesehatan ya. Betul. Oke, wah ini cocok ini ya. Keahlian dengan profesi dosennya linear ya. Nah, oke. Insyaallah. Baik para pendengar Backstory, kita coba gali ya beberapa informasi yang terkait dengan farmasi dan tantangan karir. Baik Pak Pebi, saya ingin bertanya beberapa hal ya terkait dengan dunia farmasi. Nah, kebetulan kalau saya ini kan bukan di bidang itu ya. Nah, tapi ini menarik ya. Menariknya apa? Saat ini banyak ya sekali sekarang bermunculan ya program studi ya, kampus-kampus khususnya di Bekasi ya, yang membuka program studi yang terkait ya dengan kesehatan atau dalam hal ini adalah farmasi ya. Betul. Ada yang D3, ada yang S1 ya, bidang farmasi. Lalu saya juga melihat perkembangan apotik nih ya. Apotik di Bekasi dan di beberapa daerah ini sudah mulai banyak ya. Yang dulu beberapa tahun yang lalu ya saya mencari apotik itu ya satu apotik itu aja gitu ya. Terus sekarang beraneka ragam ya, sampai di perumahan-perumahan pun ada banyak ya. Kalau dulu di kota-kota arteri ya, di jalan-jalan arteri ya. Betul. Di jalan-jalan arteri ya, di kota-kota di keramaian gitu ya, di pasar ya. Itu baru kita bisa menemukan apotik. Tapi sekarang di perumahan-perumahan itu sudah banyak ya yang apotek. Nah, saya nggak tahu ya apa bagaimana. Terus kalau kita hubungkan dengan tantangan karir ya, ini seperti apa? Jadi
Ini nanti yang akan kita coba bedah ya Pak Feby ya. Oke. Baik, Pak. Sekarang karir usaha kalau kita spesifikan ya, nanti tolong dijelaskan Pak Feby ya. Tapi sebelumnya sapa dulu pemirsa ya, nanti kita bisa lanjutkan. Silakan Pak Feby. Baik, terima kasih Pak Wan. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Terima kasih sudah mengundang. Kita juga sama-sama belajar ya di sini, karena dunia farmasi itu dari teman-teman informasinya kebanyakan adalah hanya seputar apotik, rumah sakit, klinik sudah. Padahal farmasi itu sangat luas sekali cakupannya. Cukup banyak sekali, dari mulai kalau mengikuti informasi kemarin debat presiden ya Pak Wan, hilirisasi. Jadi semua bagian itu ada bagian farmasinya. Sebentar Pak Feby, sudah berapa lama di bidang ini mengguliti ya di farmasi? Profesi sebagai farmasi itu sudah berapa lama? Dilihat dari pendidikan Pak, kira-kira sudah hampir 23 tahun Pak di farmasi saya. Udah hampir seperempat abad ya? Kira-kira Pak. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi beberapa pengalaman juga, saya sudah pernah di industri farmasi, saya sudah pernah di pelayanan, saya juga di pendidikan juga. Jadi cuman tinggal satu yang belum saya pernah masukin Pak, pemerintahan Pak. Oh iya. Tapi ya paling tidak itu kan hasil produk pemerintahan sudah saya nikmati. Iya. Undang-undang, Permenkes dan lain-lain, kira-kira sudah cukup hafal tentang isinya. Jadi kalau dilihat dari usia lamanya beliau berkecimpung di bidang profesi kefarmasian ya, ini sudah tidak bisa diragukan lagi nih ya, pengalaman yang didapatkan, lalu challenge-nya, lalu catatan-catatannya ya untuk perbaikan dan sebagainya. Nah, kita coba kerucutkan lagi ya Pak Feby ya. Baik. Secara garis besar karir usaha di farmasian, kalau kita spesifikan ya di apotik lah. Boleh. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, Betul. bahwa keahlian di farmasi ini ya, dunia kerjanya, ruang kerjanya itu bukan hanya di apotik ya. Betul. Ya kan? Betul. Tadi di rumah sakit ya, ada klinik, lalu di klinik industri, ya, di industri ya kan? di perusahaan distribusi. Ternyata banyak ya. Iya banyak Pak. Banyak ruang ini ya, banyak ruang untuk apa? Untuk farmasian. Bekerja ya. Betul. Berarti ruang untuk bekerja sangat terbuka lebar ya untuk lulusan-lulusan farmasi. Sangat banyak, apalagi bagi mereka yang pengen menjadi entrepreneur di bidang farmasi, disebutnya dengan pharmapreneur. Itu juga banyak, cukup banyak. Cuman ya primadonanya tetap apotik. Kan ini saya orang awam ya. Ini ya pemirsa Backstory ya. Saya sebagai orang awam tentang farmasi. Kalau mengkonsumsi hasil farmasi sering ya. Hampir ya kan? setiap hari orang konsumsi. Pusing dikit ya kan, minum obat dan sebagainya. Pak Wawan suka makan mie instan? Ya. Suka. Oh itu suka, favorit itu. Oh ya? Suka makan minuman kaleng atau susu yang ada di supermarket atau minimarket. Itu jangan salah, isinya orang farmasi semua yang begitu. Itu ya. Nah sekarang begini Pak Feby, pengobatan itu kan ada dua ya, kan saya tahu ya. Pengobatan yang klinis ya, yang dari dokter lah, dokter ya, atau mungkin yang lebih spesifiknya adalah dari hasil farmasi gitu ya. Dan ada yang tradisional, alternatif. Nah alternatif itu masuk gak ke dunia farmasi? Saat ini ke farmasi ada bagian untuk farmasi tradisional. Jadi produk dari itu sudah dilegalkan oleh pemerintah dengan 3 hal. Yang pertama namanya jamu. Iya. Jamu itu sekarang produk nasional Pak. Oh gitu. Yang kedua namanya fitofarmaka, kakak kelasnya, kakak tingkatnya dari si jamu. Iya. Dan yang terakhir itu yang pertama jamu, yang kedua herbal terstandar, yang ketiga fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini adalah hasil ramuan bahan alam. Ya, orang bilang itu dari tumbuh-tumbuhan lah, dari ekstrak hewan dan lain-lain. Oh, itu sudah ada regulasinya? Sudah ada regulasinya, dan itu menjadi obat tradisional disebutnya.
Oh, berarti masyarakat sudah tidak usah ragu lagi ya. Itu sudah ada uji klinisnya ya. Sudah ada. Kalau yang Kan ada BPOM itu ya? BPOM Iya ya, kan, BPOM ya? ya betul. Nah, itu Oh. semua sudah masuk ke sana. Oh gitu. Betul. Kan dikhawatirkan masyarakat ini kan obat-obat yang Palsu. tidak ada ini kan khawatirnya kan Iya. tidak baik buat kesehatan ya. Betul. Jangan khawatir kalau sudah ada logonya, logo jamu, logo herbal terstandar, atau logo fitofarmaka, itu artinya sudah terregistrasi dan lulus uji. Oh baik. Berarti Standar sudah nasional sama sudah layak seperti obat. dikonsumsi ya. Yang paling terkenal mungkin Pak Wawan tahu tolak angin ya. Saya bukan lagi promosi tolak Iya angin. iya. Tolak angin itu adalah salah satu produk yang tadinya jamu naik tingkat jadi herbal terstandar yang sudah mendunia. Oke. Hampir seluruh embassy se-Indonesia untuk di hasil produk Itu masuk kekayaan jamu ya? Indonesia masuknya fitofarmaka, maksudnya herbal terstandar, satu tingkat di atas jamu. Iya. Itu sudah dipajang jadi hasil kekayaan Indonesia. Oke. Berarti itu bisa menjadi sebagai objek ya. Betul. Objek untuk praktek anak-anak kuliah. Bisa Bisa ya. di industri obat tradisional. Dan itu bisa masuk kurikulum. Masuk, bisa ada namanya farmakognosi dan fitokimia, itu dipelajari memang di mata Jadi, kuliah. Pemirsa ya, sahabat Backstory. Ternyata ini saya baru tahu ini. Yang kita tahu ini selama ini, khusus saya ya, bahwa yang namanya jamu, obat-obatan tradisional, Betul. itu hal yang terpisah dari Pengobatan dari kedokteran farmasi. gitu Betul, ya. betul. Oh ternyata sekarang sudah ada makin berkembang keilmuan. Betul. Ya terima kasih nih Pak Bibi ya. Sama-sama. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa teredukasi tentang hal ini. Baik, Pak Bibi, ya ini baru awalan ini ya. Berarti kesimpulannya karir usaha di farmasi itu sangat terbuka lebar. Luas dan sangat terbuka. Oh gitu ya. Baik. Nah sekarang kita berbicara spesifik dulu deh di apotek ya. Karena kita mulai dulu sesuatu kan orang begini, masyarakat awam ya, umum dan awam terhadap hal ini ya cerminnya saya ya. Bicara farmasi identik dengan apotek ya, ya kan? Ikonnya apotek. Ya ikonnya betul. apotek ya. Padahal tadi jelaskan ternyata bukan hanya di situ ya. Di rumah sakit, pokoknya penyediaan obat ya. Pokoknya fasilitas kesehatan yang ada obatnya itu atau yang berkaitan dengan bahan kimia untuk peracikan. Nah, itu di situ ada farmasi. Oh, itu farmasi ya. Baik. Oke, kita spesifikan dulu ya pemirsa Backstory. Kita spesifikan dulu di apotek ya. Kita spesifikan dulu di Kota Bekasi ya. Baik, Oke. baik. Pak Pebi. Kan Ikatan Asosiasi Ikatan Apoteker Indonesia. Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bekasi. Betul. Ya. Apotek yang di Bekasi ini ada berapa banyak sih Pak Pebi? Kalau boleh tahu. Menurut informasi dari Risvaskes tahun 2018-2019, rilis di tahun 2020, apotek itu ada sekitar 674. Sekota Bekasi saja. Belum kabupaten ya? Belum, Pak. Kota ya? Kota. 674. 74. Betul. Oh. Dan Terus itu harus apoteker semua. sebentar. Sebagai penanggung Apotek jawabnya. 674. Yes. Itu ada berapa kriteria? Kan saya begini ya. Saya sering melihat apotek yang lengkap ya. Apotek yang besar gitu kan. Ada apotek yang kecil gitu ya. Atau ada apotek yang saya pernah beli ya, itu karena mendesak itu ya apoteknya kecil gitu ya, paling ukuran 2x3 meter. 2x3 meter. Ya. Itu gimana itu? Mungkin kalau yang 2x3 meter itu toko obat, Pak. Oh, bukan apotek. Bukan. Oh, ada lagi tuh. Berarti itu bukan termasuk apotek. Bukan. Jadi ada pembatasannya antara apotek dan juga toko obat. Oh. Kalau toko obat cukup asisten apoteker atau tenaga. Tapi boleh teknis menjual ya? kefarmasian Boleh sebagai menjual. penanggung jawab, boleh menjual. Boleh menjual ya. Hanya barang dagangannya terbatas. Hanya obat bebas dan obat bebas terbatas saja dan alkes ringan yang bisa dijual di sana. Iya. Sedangkan kalau apotek mau dia lebar, mau dia kecil, regulasinya sama. Dia bisa menjual produk apapun. Oh gitu. Termasuk obat narkotik, psikotropik itu wajib boleh. Baik, Pak Bebi, 600 sekian di Kota Bekasi menurut data, menurut prediksi Itu 2020. 2020 ya. Dan informasi dari 2020. Itu 2020. Berarti itu meningkat ya? 2023 kabarnya karena belum dirilis oleh pemerintah, itu kalau kami menghitung di IAI dari permintaan surat rekomendasi pada saat itu sebelum undang-undang terbaru ya,
rekomendasi itu tercatat ada hampir 800 apotik di Kota Oh, Bekasi. kenaikan 200 ya. Kira-kira. Berarti 1 tahun itu bisa 100 ya. Nah, kenaikan itu berarti kan apa, Pak Febi? Kalau berarti makin terus bertambah, berarti pangsa pasarnya sangat besar ya. Sangat tinggi, Pak. Karena Apa karena makin banyak orang yang sakit? Gimana? kalau yang sakit Atau kesadaran kesehatan makin meningkat? satu, mereka awareness tentang obat sudah mudah ya, tinggal cari di internet. Susah-susah sekarang malah banyak apotek online. Oke. Jadi apapun yang bisa dibeli lewat aplikasi, mereka bisa langsung order. Dan apotek juga ada yang apoteknya online, Pak. Oh gitu ya. Betul. Jadi yang kenaikan yang cukup signifikan itu, yang tadi margin hampir 200 itu adalah apotek-apotek yang Oke. ada dia berafiliasi Baik, online juga. baik. Berarti di Kota Bekasi ini dari apotek saja ya, itu pangsa pasar besar ya. Ya kan? Betul. Dari jumlah sekian itu terus bertambah mungkin ya. Betul. Nah, sekarang kita berbicara ini ya, Pak Febi ya. Untuk satu apotek itu berapa Tenaga kerja lah yang dibutuhkan, atau minimal ada standarnya Pak? ada. Berapa itu? Satu apoteker, satu asisten apoteker atau TTK atau tenaga vokasi farmasi sekarang namanya. Yang suka di front office itu, yang suka ngasih Yang di obat. depan itu ya? namanya tenaga vokasi Terus farmasi. di belakang yang racik ya? Sama dia juga. Oh, oke. Itu sembarang orang bisa nggak? Secara regulasi tidak lah, Pak. Semua harus yang sudah berpendidikan. Jadi yang disebut tenaga kesehatan itu kan ada 2, Pak, kriterianya. Yang pertama adalah yang terdidik, yang kedua adalah yang terlatih. Yang terdidik artinya sudah melalui pendidikan, dia dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat kompetensi, dan terlatih mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai regulasi. Jadi tidak sembarangan ya? Tidak sembarangan. Ada standar-standar Ada yang standarnya. harus dipenuhi. Iya. Oke. Misal begini Pak Febi, satu apotek itu tadi disebutkan ada tenaga ahli, tenaga yang terampil sebagainya. Betul. Itu apakah hanya cukup latihan atau dia harus melalui jenjang pendidikan formal? Yang tadi saya sebutkan harus terdidik dulu sebelum terlatih, Pak. Tidak bisa langsung terlatih. Oke, berarti harus ini dong, harus mahasiswa, lulusan kuliah. Harus lulus kuliah. Harus. D3 S1. Undang-undang terbaru menyatakan hanya D3. D3 farmasi. Hanya D3. Kalau S1 tidak dapat. Tidak dapat. Nanti kalau mungkin regulasinya berubah menjadi diploma 4 ya diploma, karena diploma itu kan jurusannya vokasi, Pak, bukan akademisi. Baik, ini menarik nih Pak Febi ya. Oke, pemirsa ya, menarik ini. Menurut Pak Febi nih ya, kita bicara data ya. Baik. Di Kota Bekasi yang 600 sekian itu ya, itu kalau dilihat dari tadi persyaratan pegawai apotik ya yang ada itu, kalau misalnya 3 minimal 3 berarti 600 sekian. 600 dikali 3 berarti berapa? Kita bagi 2 dulu, Pak. Bagi untuk 2 dulu. Apoteker Oh gitu. sendiri, untuk asisten sendiri. Berarti kira-kira butuh tenaga kerja berapa tuh? Ya idealnya ya satu apotek itu ada 3 orang. Satu apoteker, 2 yang bantuin ya tenaga teknis tenaga ini teknis atau tenaga vokasi. Jadi kalau berarti mau apoteker tuh S1 apoteker ya? S1 apoteker tuh harus lulus S1 dulu baru masuk profesi apoteker. Oh, itu yang ini. Jadi penanggung jawab betul. Apotek. Betul. Baik. Tenaga ininya? Tenaga asistennya harus D3 saat ini. Kalau dulu kan masih boleh yang namanya SMF atau SMK farmasi. Oh. Kan sama-sama tenaga vokasi. SMK nggak bisa ya? Tidak bisa, Pak. Oke, pemirsa, ini sudah ada informasi ya, jelas nih. Kalau bahasa Betawinya dantan ya. Iya. Ada regulasinya begitu ya? Ada regulasinya. Jadi pegawai yang di apotek ya, ini istilahnya saya kadang suka tidak pas ya, karena ini dunia yang beda dengan saya. Cuma penasaran, makanya saya mengadakan podcast khusus ini ya. Ini tantangan buat saya, keilmuan baru ya. Tadi satu apotek itu ada apoteker. Betul. Ya, penanggung jawab. Betul. Dan punya pegawai lah katakan ya, itu minimal 2. Betul. Oke, minimal 2. Jadi yang 2 ini bukan apoteker ya? Bukan ya. Tapi dia adalah farmasi ya? Iya, tenaga kefarmasian. Oke, tenaga di undang-undang begitu ya? Di peraturannya gitu ya? Gitu. Jadi tenaga kefarmasian itu tidak boleh lulusan SMA atau SMK. Nggak boleh ya? Nggak boleh. S1 juga nggak boleh, Pak.
Oh ya, itu ya yang itu. S1 nggak boleh? Nggak boleh. S1 farmasi? Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Di Undang-Undang Kesehatan terbaru yang nomor 17 tahun 2023 yang Agustus tahun lalu sempat heboh ya. Tapi di situ poinnya adalah kita di pasal 199 ayat 3 ayat 4 poin D itu disebutkan tenaga kefarmasian adalah, yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalah tenaga vokasi farmasi. Vokasi, ada tulisan vokasi. Oke. Tenaga vokasi farmasi itu afiliasinya nama lain dari tenaga teknis kefarmasian sebelumnya. Sebelumnya lagi namanya asisten apoteker. Oke. Yang kedua adalah apoteker. Oke. Yang ketiga adalah apoteker spesialis. Jadi sudah di lock di situ. Oh, begitu ya. Jadi kalau lulusan S1 nggak bisa sebagai itu ya? Sebagai tenaga kesehatan tidak. Tidak bisa ya? Tidak. Berarti ini adalah ruang terbuka khusus ya? Khusus untuk lulusan D3 farmasi. betul untuk mendapatkan STR yang paling rendah. Oke. Kira-kira seperti Kalau itu. misalnya saya punya anak ya, atau saya punya tetangga Baik. ingin cita-citanya ingin kerja di apotek atau kerja di bagian kefarmasian ya, itu direkomendasikannya berarti harus ngambil D3. Kalau untuk langsung siap kerja D3. Kayak gini kan, ada kenapa bisa dan tidak, berarti kan ada administratif ya, ada syarat yang membedakan antara S1 dengan D3 farmasi ini. Betul. Ya kan? Betul. Nah, saya mendengar istilah STR ya. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kesimpulannya berarti STR ini didapatkan oleh mahasiswa lulusan D3 saja. D3 saja. Oke. Kalau untuk yang farmasi, tenaga teknis kefarmasian ini. Oke. Ya. S1 enggak ya? Satu tidak. Oh, oke. Pemirsa, backstory ini makin jelas ya bahwa di dalam Permenkes nomor 83 ya tahun 2019 itu registrasi tenaga kesehatan itu hanya diberikan kepada tenaga vokasi atau lulusan D3 farmasi lah, ya, seperti itu seperti ya kan? itu. Betul. Oh, terus yang kedua ada Undang-Undang Kesehatan lagi nomor 17 ini ya, tahun 2023 ya. Betul. Ini menguatkan atau bagaimana? Menguatkan Permenkes. Iya. Oh, gitu. Baik. Nah, menurut Pak Pebi nih, kira-kira nih, ini data ini aja, data perkiraan. Kita bicara persentase saja ya. Di Kota Bekasi yang 600 sekian dulu tahun 2022 ya. 2020 sekarang 2024 ya, ada peningkatan sekitar 200 apotek. Betul. Bukan toko obat ya. Bukan toko obat. Tapi toko obat pun penanggung jawabnya kan harus. Iya, itu 600 belum masuk toko obat. Belum. Artinya hampir 150-an toko obat di Kota Bekasi, Pak. 150 regulasi sama. Harus ada tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kalau tidak farmasi. Kalau tidak ada ilegal, Pak. Oh. Kan penanggung jawab. Nah, makanya kenapa D3 farmasi itu penting? Dia selain bisa bekerja, dia juga bisa sebagai penanggung jawab. Baik. Satu, toko obat. Yang kedua, toko alkes. Yang ketiga, distribusi alkes. Terus yang keempat itu kalau nggak salah industri distribusi makanan minuman, itu D3 farmasi. Oh, jadi memang vokasi ini terbuka lebar ya. Dan masuk PNS kan sebenarnya D3 bukan S1 farmasi. D3 ya? Ya. Oh, baik. Sudah jelas ini pakem-pakemnya ya. Karena mungkin vokasi itu berarti siap kerja ya. Siap kerja. Ini by the way, ini Pak Pebi kan katanya punya apotek ya? Iya, Pak. Punya apotek ya? Iya. Oh, jadi bukan hanya teori ya, tapi sudah mempraktekkan ya. Sudah berapa lama Pak Pebi punya apotek? Hampir 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun ya? Betul. Oh, jadi punya staf yang itu ya, yang saya nggak punya tenaga vokasi farmasi. Tim saya apoteker semua. Oh, boleh ya? Boleh. Apoteker semua Karena boleh ya? sejatinya pekerjaan kefarmasian itu dikerjakan oleh apoteker Gitu. sebetulnya. Tapi kan mencari apoteker nggak gampang. Mencari apoteker saat ini lebih mudah daripada mencari tenaga vokasi farmasi. Oh iya, tapi yang kuliahnya lebih berizin. lama dong. Kuliahnya lebih lama. Yang dong. berizin, Pak. Oh gitu. Iya. Menarik nih ya pemirsa ya. Dunia apotek ini ya. Yang kadang kalau tidak ada edukasi yang masif ya dari orang-orang seperti Pak Pebi ya, kita
perlu tahu juga ya, beli obat juga kita harus lihat juga kan. Ya, Kenapa? Ini masalahnya kan masalah kesehatan, masalah nyawa Pak. masalah nyawa ya. Betul. Banyak sering mendengar berita-berita ya kan, ada yang mabuk obat ya, Iya, ada yang salah obat ya, salah obat, salah pakai obat. salah pakai obat. Betul. Nah, itu masyarakat awam ya kalau di perkampungan gitu kan, taunya obat ya obat itu ya. Mau dia obat itu gimana ya, pokoknya obat ya. Yang penting Nah, ini judulnya obat, telan aja. Nah, kalau di Bekasi mungkin termasuk kota ya. Betul. Termasuk Kota Bekasi ya. Ya kan? Termasuk kota yang dekat dengan ibu kota ya. Artinya masyarakatnya pun mungkin agak lebih care ya dibandingkan dengan mungkin dia di daerah-daerah terpencil. Ya, betul. Ya, yang satu kecamatan mungkin cuma hanya satu apotik ya, satu desa cuma satu apotik ya, dan masyarakatnya banyak. Betul. Dan butuh juga obat-obatan ya. Nah, ini yang sangat riskan hemat saya ya, dan sebagainya. Nah, Pak Bebi, di Kota Bekasi ya, apotik yang ada ini kira-kira menurut Pak Bebi, data-data secara umum tadi kan ada persyaratan harus ada 3 ya, syarat satu apotik ya, harus ada tenaga apoteker dan ada 2 tenaga kefarmasian ya kan. Nah, kira-kira di Kota Bekasi ini gimana nih? Apakah masih ada tuh tenaga kefarmasian yang lulusan SMA itu? Banyak Pak, banyak sekali dijumpai. Berapa persen yang memenuhi ini? Yang memenuhi apa? Kalau gini, kalau tenaga vokasinya masih masuk dengan tenaga SMK itu cukup banyak. Contohnya misalkan yang bekerja di fasilitas kesehatan tetapi ijazahnya masih SMA, SMK farmasi atau sekolah menengah farmasi yang zaman dulu. Yang lama-lama itu kira-kira masih ada sekitar setengah lebih 50%-an lah kira-kira. Masih banyak ya. Tapi kalau dengan tenaga yang sama sekali basicnya bukan tenaga terdidik dari farmasi, itu jumlah akhirnya itu sekitar 70%-an lah kira-kira. Oh ya? Masih cukup banyak sekali. Nah, itu apa nggak berbahaya ya? Itulah makanya saling mengingatkan antara user, owner, dan juga regulator. Itu yang mengatur siapa? Dari Dinas Kesehatan, Pak. Dinas Kesehatan. Betul. Bukan IAI ya? IAI nggak bisa, Pak. Di program pengawasan kita bisa diperbantukan sebagai tim untuk pengawas, tetapi tidak bisa melakukan untuk pengawasan mandiri. Sekarang gini, Pak Pebi sebagai praktisi di apoteker atau di farmasian, lalu juga sebagai akademisi ya. Akademisi di segmen yang sama. Kira-kira nih menurut Pak Pebi nih, langkah apa yang harus dilakukan nih? Ya, ini di atas 50% ya. Satu, awareness kepada pemilik apotik. Bahwa yang berhak untuk bekerja, memberikan informasi, memberikan edukasi tentang obat itu adalah tenaga yang terdidik dari lulusan farmasi, yaitu D3 farmasi. D3 farmasi. Betul, D3 vokasi farmasi. Ya. Vokasi. Profesi apoteker atau apoteker spesialis. Artinya kita sudah mendapatkan hal yang jelas. Contoh mungkin saya tanya balik ke Pak Wawan. Kalau misalnya ada ahli, contohnya ahli untuk pengobatan diabetes, tapi dia bukan dokter. Sedangkan yang mengerti itu adalah dokter, kira-kira trustnya Pak Wawan kepada orang tersebut ya, gimana? Saya ragu lah, jangan-jangan ntar saya sembuh selamanya. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu yang terjadi. Banyak orang yang bisa, tapi dia belum punya SIM. Dan juga kita masih belum tahu sejauh mana kompetensinya dia. Mungkin kalau diregulasi pun, kalaupun dia tidak melakukan pendidikan di bidang farmasi, ada standarisasi dari pemerintah, mungkin dari pusat, bahwa ada pusat pelatihan yang harus bisa dilampaui oleh si pekerja ini bahwa dia memiliki sertifikasi untuk bekerja. Saya hitung-hitungan kasar begini Pak Bebi ya. Katakan saja kita bulatkan saja ya, 600 apotik. Katakan saja, walaupun faktanya di atas 600 apotik di Kota Bekasi. Berarti kalau kita hitung tenaga kefarmasian yang dibutuhkan, kita bicara regulasi ya.
Berarti 600 kali 2 dikali 2 berarti berapa? 1.200. 1.200 tenaga kefarmasian yang mestinya sudah mempunyai Oke, sertifikat baik. kompetensi. 1.200 ini ternyata faktanya di Kota Bekasi saja itu kan tidak sampai 50%. Cuman 30% kira-kira. Hanya 30%. Artinya apa? 1.200 ini 30%-nya berapa? 180. Hah? 180 180. kira-kira. Berarti berapa lagi? Masih ada sekitar 900-an lah. 900-nya. 900 katakan saja kita bulatkan. Yes. 900 yang mestinya pihak apotik ya. Kita bicara regulasi ya, kita bicara peraturan. Menyekolahkan dong. Harusnya. Ada 2 cara ya. Menyekolahkan ya ke jenjang sesuai regulasi. Betul. Ya, D3 farmasi. Betul. Berarti ini 900 ini harus sekolah ke D3 farmasi kan itu. Yes. Atau ya mencari yang sudah lulus D3 farmasi kan gitu. Cuma 2 cara. Iya, mau Ya nggak kan? mau. Rumah sakit sudah memulai itu. Rumah sakit. Mestinya kan semuanya sudah harus sih ya. Mungkin kendalanya adalah lagi-lagi adalah biaya pendidikan. Oh iya. Itu Enggak, oke, ini ya, apa namanya? Itu kan resiko dalam bisnis, betul, ya kan? betul. Kalau kita bicara karena ini masalahnya obat ya. Masalahnya obat langsung terkonsumsi Komoditas gitu yang hampir rawan ya. kalau ada 9 bahan pokok, ini jadi 10 bahan pokok jadinya. Iya, obat. rawan ini. Terakhir Ya. Saya jadi berpikir sekarang nih pemirsa nih. Kalau beli obat nih saya tanya dulu nih ya kan. Makanya kenapa STR-nya si apoteker terus terpampang di depan itu biar jelas ini apotek adalah apotek legal dan jelas. Tapi saya jarang lihat ya. Ada apa di depan? Ada juga, tapi ada juga yang saya jarang lihat ya. Berarti belum pernah atau disidak. mungkin sayanya jarang lihat ya. Ada di depan sih Pak, ada di depan. Ada ya. Karena diwajibkan oleh Dinas Kesehatan seluruh apotek. Kalau yang ada pasti ada semua sekarang. Nggak mungkin nggak ada. Sudah tersidak semua. Enggak, maksudnya apa? STR apa? STR untuk apoteker. Apotekernya, Yes. enggak tenaganya. Tenaganya tinggal kasih tahu aja lulusan mana. Oh, berarti yang dimunculkan kan tenaga apotekernya kan, bukan tenaganya kan? Bukan. Nah, ya yang loss ini kan tenaganya kan? Iya. Nah. Ya makanya itu yang menjadi PR kita semua. Kenapa asisten itu banyak banyak kita gunakan jasanya, tapi nggak pernah kelihatan mukanya. Oh ya, kita ya mestinya ini kan masalah yang sangat sensitif ya. Sekali lagi persoalannya adalah persoalan yang dianggapnya mungkin administratif, padahal ini menyangkut persoalannya bukan administratif saja, ini adalah substantif ya, yang terkait dengan keahlian seseorang, itu meracik ya, lalu memberikan komunikasi dan seterusnya ya kan. Ya, orang datang ke sana kan mau orang-orang yang relatif sakit ya, ingin sembuh itu kan. Nah, itu baru apotik loh ya. Belum yang lainnya ya. Belum di segmen perusahaan. Ya itu nanti segmen lainnya kita bahas ya Pak Febi ya. Segmen ini kita fokus di apotik ya, yang orang kan kalau mau berobat kan dari apotik dulu. Ya misalkan kamu ke toko obat ya, toko warung kelontong lagi gitu kan. Ya kan, obat-obat warungan. Tapi kan makin kesini kan edukasi melalui media sosial, media internet, masyarakat semakin teredukasi sehingga dia bisa memilih dan memilah ya tempat untuk pembelian obat seperti itu. Nah, mestinya hal ini menjadi perhatian ya. Berarti ini mestinya jadi perhatian Dinas kesehatan setempat ya, menjadi dan mungkin masuk akal juga ya, ditimbang-timbang dan sebagainya. Yang penting punya apoteker dulu gitu ya, apoteker dulu. Tapi saya melihat ini ada sebuah segmen market ya yang harus disikapi ya oleh semua pihak ya, karena melihat dari data ini ya tidak sampai 50% ya, 30% ya yang memenuhi kriteria ini. Artinya apa? Ada 70% yang masih PR. Betul ya? Betul. Nah, berarti di sini boleh dikatakan PR-nya bukan banyak banget ya PR-nya. Ya Pak Bibi ya. Betul. Banyak banget. Belum terus bertambah apotek ya. Betul. Terus bertambah apotek, bertambah juga kebutuhan itu. Nah, menurut Pak Febi nih ya,
sebagai praktisi ya, ini kalau boleh jujur ini ya, mestinya harus segera ya Betul, harus segera. diimplementasikan. Itu apa nggak mengikat ya? Mengikat regulasi itu gimana? Pemerintah pusat sudah memberikan woro-woro ya guideline untuk itu. Tinggal juklak dan juknisnya kan belum turun Pak dari tahun lalu, tentang seluruh fasilitas kesehatan harus orang yang mempunyai regulasi itu yang sedang kami nantikan. Oke, ini yang saya prediksi gini, pada saat regulasi itu digulirkan, wah ini kan kayak kebakaran jenggot semua kan, Stres semua. iya kan? Betul. Pihak apotek semua ya, ada yang menyekolahkan sekolah sebagainya. Mestinya kan sebelumnya ya. Betul. Itu sebetulnya Pak ya. Ini sudah diworo-woro dari tahun 2014-2015. Udah lama ya. Bahwa batas akhir seluruh tenaga kesehatan, khususnya untuk tenaga vokasi, bukan hanya farmasi ya, keperawatan, kebidanan, sama terapis dan segala macam, itu batas akhirnya adalah 31 Desember 2020. Oh, sekarang 2024. Udah 4 tahun lewat ya. Betul. Ya artinya kapanpun, karena ini adalah persoalannya adalah persoalan syarat utama. Betul. Ya, ini mesti suatu saat akan ditetapkan ya. Insya Allah. Begitu ya. Seperti itu. Kira-kira Karena seperti itu ya. untuk pemerataan ya Pak. Jadi kalau fasilitas kesehatannya saja diisi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip tidak berkompeten, artinya tidak memiliki hak untuk memberikan informasi, edukasi dan pekerjaan kefarmasian, itu kira-kira bisa dibilang tidak valid. Oh. Kalau di industri rumah sakit saat ini sudah relatif semuanya sudah mensyaratkan dari mereka rekrutmen. Oh, industri malah Industri lebih ini ya. sudah lebih ketat, lebih care ya. lebih care karena mereka pikir begini, kalian boleh siapa saja yang menyerahkan obat, tapi kami yang membuat obat. Oh. Kalau itu sampai salah, karena kenapa saya tadi bisa bilang seperti ini, karena background saya juga sebelumnya adalah di teknologi farmasi, di industri, di pabrik. Jadi begitu saya masuk pun pada saat itu 2010 di industri farmasi, seluruh staf saya itu mayoritas adalah apoteker dan asisten apoteker. Oh, baik. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Bibi. Ini bagi saya nih mungkin insya Allah juga sama bagi para pendengar Backstory Channel ya. Tadi sudah jelas disampaikan. Nanti saya minta Pak Bibi untuk men-closing ya, kata kunci dari pembicaraan kita ini ya. Oke. Sebelum kita sudahi ya, para pendengar Backstory Channel, Pak Pebi kalau tidak salah mengajar di kampus mana Pak? Di saat ini di Politeknik Bakti Kartini Pak. Oh, di Politeknik Bakti Kartini. Betul. Di Bekasi ya. Betul. Baik. Itu ada program studi Farmasi D3 apa S1? D3 Pak. Oh, D3. Ya. Wah, pas dong ya. Ya, Kadar Pak. berarti program studi D3 farmasi di Politeknik ini ya, berarti siap-siap dong. Kebanjiran harusnya. Ya, siap-siap harus harus proaktif juga ya. Betul. Merapat ke memberikan edukasi ya. Betul, memberikan edukasi ke seluruh kepada fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan. Karena ini adalah amanat undang-undang ya. Betul. Oh, seperti itu. Oke, Pak Pebi, sebelum kita closing ya, silakan ada closing statement ya, yang untuk memperjelas ya pembahasan kita tadi. Baik. Ya. Baik. Untuk kepada pemirsa pendengar Backstory ya, biar tidak ada informasi yang bias ya. Yes, silakan. Baik, terima kasih Pak Wan. Teman-teman Backstory, jadi sesuai amanah Undang-Undang Kesehatan yang terbaru tahun 2023 nomor 17, teman-teman kalau yang mau bekerja di fasilitas kesehatan, khususnya fasilitas kesehatan farmasi, setidaknya paling minimal itu mengantongi ijazah atau sekarang namanya sertifikat kompetensi dari D3 farmasi, paling tidak. Bagaimana kalau yang S1? S1 boleh, tetapi harus melanjutkan ke jenjang profesi apoteker. Nambah lagi ya? Nambah lagi 1 tahun.
karena mungkin akan ada regulasi 2 tahun, cuman saya belum tahu kapan informasinya. Yang jelas statusnya antara STR-nya D3 Farmasi, apoteker dan apoteker spesialis itu sama di mata negara. Iya. Dan statusnya sekarang menjadi seumur hidup. Oh, nggak ada lagi Perpanjangan ada. No. Oh ya. Seumur hidup. Oh. Sudah terikat. Berarti kata kuncinya kalau bisa yang lebih cepat, kenapa yang harus lebih lama ya? Betul ya. Jadi kalau pengen lebih cepat, teman-teman masuk dulu ke D3 Farmasi, berkarir, mendapatkan posisi, lanjut S1 include apoteker, kira-kira tidak lama. Oh, berarti lulus D3 Farmasi kerja dulu gitu ya? Iya. Karena ini pangsa pasar besar ya? Sangat banyak. Sangat besar ya. Karena sebentar lagi teman-teman yang sudah old school, yang sudah lulusan lama, itu banyak yang turun gunung, yang tadinya sudah SMK Farmasi atau SMF atau SAA ya zaman dulu. Sekarang sekolah lagi di kampus di Politeknik itu. Kemarin yang paling senior usianya 68. Oh, iya. Masih baik. Mau menjadi tenaga vokasi farmasi. Kenapa? Karena dia berpikir saya pengen punya toko obat yang banyak, Pak. Pakai nama saya aja, saya sekolah lagi. Begitu ya, karena Pak Pebi sudah punya usaha sendiri ya. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman informasinya seperti itu, dan jangan pernah malu untuk sekolah di usia yang sudah tidak waktunya lagi kalau anak zaman sekarang. Baik. Oke, Pak Pebi. Terima kasih banyak pemirsa pendengar Backstory Channel. Kalau saya ya dengan perbincangan sejenak ini ada beberapa informasi yang update ke saya yang sebelumnya saya mungkin belum membaca secara seksama ya. Pertama adalah untuk tenaga kefarmasian ya di apotik ya dan di yang sejenisnya ya, itu setidaknya ya D3 Farmasi. Ya, tadi disampaikan. S1 pun bisa tapi harus meneruskan. Betul. Ya, jadi ada tambah lagi waktu, ya. Ya kalau bisa lebih cepat kenapa lebih lama. Nah, tapi semua itu kesimpulannya adalah ya kalau saya simpulkan, kesimpulan umumnya, dan ini sebagai sebuah informasi yang perlu kita catat baik-baik, bahwa meniti karir di dunia farmasi itu terbuka lebar. Ya, tadi data sudah disampaikan. Di apotik saja, kerja di apotik saja ini terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Baru 30% ya. Ini baru sampel di Kota Bekasi, belum kota-kota lain. Betul. Ya, saya yakin ini akan tidak jauh beda dengan apa yang ada di Kota Bekasi dan sebagainya. Jadi tantangan karir untuk keilmuan kefarmasian ini sangat terbuka lebar. Jadi pemirsa, bagi yang ingin berkarir di dunia kefarmasian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pebi untuk mendapatkan STR ya, registrasi kefarmasian ya. Betul. Itu program studinya adalah D3 Farmasi. Betul. Bagi para pendengar Backstory yang memiliki kampus, yang punya kampus ya, punya D3 Farmasi ya, nih siap-siap ini, ceruk pasarnya besar banget ya. Tapi yang penting dari itu adalah memberikan edukasi ya, dan membantu. Ya, membantu siapa? Membantu publik dan juga membantu para pemilik apotek. Ya, untuk dibantu mereka dengan apa? Ya, dengan skill kemampuan kita yang didukung oleh administratif ya, STR yaitu D3 Farmasi ya, agar semua sesuai dengan track regulasi. Demikian Pak Pebi ya. Betul, Pak. Oke, pemirsa Backstory Channel, sepertinya sudah cukup ya diskusi kita kali ini dengan Bapak Pebi Supradono ya, MPham ya, SSI MPham ya, sebagai praktisi dan juga sebagai akademisi. Beberapa informasi tadi sudah disampaikan dan mudah-mudahan bisa memberikan edukasi ya, dan juga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman, bagi pendengar yang berminat atau yang suka terhadap ke dunia kefarmasian. Regulasinya sudah dijelaskan tadi,
dan tinggal kita menyikapi dengan bijak apa yang sudah kita bicarakan barusan. Jadi acara ini, podcast ini kerjasama antara Asosiasi Dosen Indonesia Bekasi Raya dengan Politeknik Bakti Kartini Bekasi. Sekian, terima kasih atas perhatian semuanya. Kita akan ketemu lagi ya di channel yang selanjutnya, yang kami akan memberikan informasi-informasi kekinian yang menarik untuk disimak, karena di dalamnya ada edukasi dan informasi yang valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fabi. Sama-sama.